94. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Ini 4 ayat yang harus Bunda pahami agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir, ingat ke Allah, hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa? Allah. Jelas tidak? Kalau Bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikap yang terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah nguji kita, Bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, bener nggak? Kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Iya nggak sih? Kalau Bunda lagi ada masalah, ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Tara tahajud jadi tahajud. Nggak pernah tahajud tah. Jam 8 pagi. Duha etama atuh sayang, bukan tahajud. Yang nggak pernah duha jadi duha. Yang nggak pernah zikir, yang nggak pernah taklim, pengen aku mau ngaji. Siapa pematerinya? Ustaz Hilman. Aduh cocok banget eta mah, favorit aku pisan di TikTok eta bener. Datang pengen tenang. Ini kan wasilahnya gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Itu nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Status hari apa itu? Selasa depan berarti ya. Masalah, masa mengenal. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, dikasih masalah, harusnya ya Allah makasih Engkau ingetin aku, makasih Engkau masih mencintaiku, makasih Engkau menyayangiku. Mungkin kalau Engkau biarkan aku, semakin tenggelam diriku, dan semakin tenggelam jadi hanyutnya, Engkau bisa balik lagi. Jadi Allah tenggelamkan kita, tapi Allah ambil lagi, diingetin dengan masalah. Hambaku, bangun hambaku, bukan di situ tempatmu. Aku uji dirimu, diambil yang kita suka, dunia diambil gitu loh, ya enggak? Harta diambil, yang kita mau nggak jadi, nyesek sih, iya. Tapi sikapnya ridho, terima. Karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman radiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kalau Bunda bilang gini, kenapa? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Teuing atuh kenapa? Makin nanya kenapa, makin gak ridho. Dan ketika Bunda benci, berarti disitulah ada kebencian Allah. Tapi kalau Bunda ridho, ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, gampang Ustaz ngucapkan. Makanya belajar menerima ketentuan Allah. Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Mau dapat ridhonya Allah? Belajar ridho sama Allah. Karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Saya ulangi, Allah akan ridho kalau kita ridho. Kan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat, kembalilah kepadaku
ke tempat yang engkau ridhoi dan mardiyah, aku ridhoi. Jadi orang yang akan dapat ridhonya Allah berarti dia yang ridho sama siapa? Raditu billah wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya. Itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho Nabi Muhammad tauladan hidup kita, ridho Islam panduan agama kita. Jelas ridho dan yakin. Bunda gunakan 4 ayat ini. Yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik. Yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang. Maka tolong catat ini, ada satu doa agar bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah. Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma, yang keras, Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi ya pelan-pelan ya. Siapin kameranya, kalau mau di save silakan. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, raddini, ridhokan aku, biqadaika, dengan semua ketentuanmu, wasabbirni, dan sabarkan aku, ala balaika, atas ujian darimu, wa auzi'ni, dan berikanlah kepadaku syukro, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Saya ulangi. Allahumma ya Allah, raddini, ridhokan aku, biqadaika, dengan semua ketentuanmu, wasabbirni, dan sabarkan aku, ala balaika, atas semua ujian darimu, wa auzi'ni, dan berikan kepadaku syukro, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Jelas? Bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah. Terus ahilman, bedanya ridho sama ikhlas apa? Bedanya, kalau ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Saya ulangi. Ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Bunda mohon izin, kehilangan orang yang kita cintai, sikap pertamanya apa? Ridho. Kemudian apa? Ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Bagaimana belajar ikhlas? Apa itu ikhlas? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah setiap awal bulan, kalau tidak Rabu atau Kamis, kita coba akan ketemu istiqomah di Masjid Darussalam Kota Wisata, insya Allah. Ya, ajak sahabat lain, bunda yang lain, teteh yang lain ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Hari ini jelas ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita langsung. Ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, mohon izin ya Ustadz baca satu pertanyaan, kemudian setelah itu kita nanti doa dan muhasabah. Bismillah. Ustadz Hilmab, maaf, ingin sekali saya memahami maksud dari Allah benci dengan kita jika kita tidak ridho dengan ketentuannya. Pertanyaan saya, kenapa Allah punya sifat membenci? Bukankah Allah maha baik Ustadz? Allahu Akbar. Bagus sekali pertanyaannya. Begini, bunda sayang, Allah itu punya
beberapa nama dalam Asmaul Husna. Dan kalau Bunda lihat, hampir 70 atau 80% itu menunjukkan sifat maha baiknya Allah. Betul? Tapi juga ada sisa lainnya. Ya, misalnya Allah yang maha memperingati, Allah yang akan menyiksa, ada. Tapi itu tertutup dengan maha kebaikan Allah. Poinnya bukan tentang kebenciannya, tapi sebagai bentuk trigger atau peringatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Allah hadirkan surga dan neraka. Sebenarnya Allah maunya kita kemana? Allah maunya kita kemana? Ke surga. Tapi mungkin nggak ada orang yang beramal sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka? Ada kan? Tapi ingat, maha besar ampunan Allah itu lebih luas. Sehingga kalau hari ini kita terjelembab pada perkara yang salah, pada perbuatan yang salah, jangan pernah putus asa dengan ketentuan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Karena selama engkau bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan akan mengampuni dosa-dosa kita. Betul apa enggak? Jadi maksudnya bukan membenci dalam artian benci selamanya, tapi Allah memperingati kita karena ada sikap kita yang nggak baik. Makanya nanti nih, contoh syukur. Kalau bersyukur apa pahalanya? La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak, wala in kafartum inna azabi. Kan bisa aja nanya, Ustadz kok ada azabnya sih? Berarti Allah benci sama kita. Bukan, itu sebagai trigger bagi kita. Jangan sampai kita masuk menjadi orang yang tidak sama. Jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Khawatirnya Allah benci sama kita. Makanya ayo belajar. Yang hari ini pernah, mohon izin ya, pernah membenci keadaan, pernah ngeluh, pernah menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa aku nikah sama yang ini? Kenapa nggak yang dulu sama yang calon polisi itu ya Allah? Harusnya aku sama dia ya Allah, kenapa? Hati-hati ya. Nabi melarang kita mengatakan kalimat coba dulu, coba dulu, coba dulu. Nggak boleh. Nabi memerintahkan untuk semua yang sudah terjadi, katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarallah, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu. Cukup. Kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Cicilan ini ya, kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa melangkah kemana? Ke depan. Yang lalu biarlah masa lalu, biarlah masa lalu. Cukup. Jadi banyak gitu ya. Insya, ingat ya, jangan gelisah dengan masa lalu. Siapin kameranya. Status hari Rabu ini. Takut lupa ini ya. Jangan gelisah dengan masa lalu. Jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah hari ini. Karena Allah sedang berikan banyak nikmat hari ini. Saya ulangi. Jangan gelisah dengan masa lalu. Jangan takut dengan masa depan, tapi bersyukurlah dengan nikmat hari ini, karena kita sedang hidup di hari ini. Banyak orang yang masih mikirin yang lalu. Ingat ya, banyak orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa lalunya. Oh, kumahanya teuing atuh kumaha. Ustadz, nanti gimana ya hidup aku nanti? Belum tentu hidup. Bener nggak? Yang lalu udah berlalu, yang akan datang belum tentu datang. Terus gimana? Nikmati. Maka mohon izin ya, jangan mencari cinta yang jauh dari kita, tapi cintailah orang yang mencintai kita hari ini. Jangan minta diulangi lagi.
Kadang-kadang kita ini, mohon izin ya, kadang banyak di antara kita yang lelah berlari mengejar cinta yang tak mencintai kita. Padahal ada orang yang hari ini mencintai kita, tapi kita nggak pernah lihat kalau dia mencintai kita. Maka ingat ya, naon deui ieu tah. Maka ingat ya, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Jelas? Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan. Aku mencintaimu bukan karena sempurna dirimu, tapi saat aku bisa menerima ketidaksempurnaan dirimu. Itu cinta namanya. Betul apa enggak? Berarti di rumah tangga juga harus ridho, nerima apa? Nerima kelebihan pasangan, alhamdulillah. Tapi di sisi lain nerima kekurangan pasangan. Karena cinta itu tidak harus mencari yang sempurna, karena cinta sudah sempurna dengan definisinya sendiri. Jelas? Kalau bunda mencari cinta yang sempurna, sampai hari kiamat kurang 2 hari juga gak akan ketemu. Jelas? Maka pulang dari sini bilang sama suami kita, ayah, aku mencintaimu karena ketidaksempurnaan dalam dirimu. Justru hadirnya aku melengkapi dirimu. Betul apa enggak? Kalau sayap kanan doang, terbang apa enggak? Sayap butuh kanan dan kiri. Enggak apa-apa, suami kita kiri, kita kanan. Kan gak enak kalau kita kiri ya. Ya, suami kita kanan, kita kiri. Justru karena sayapnya berbeda, kita bisa terbang ke angkasa. Ya, jangan cintai aku karena ada apanya, tapi cintai aku karena apa adanya. Iya. Pertanyaan lain Ustaz jawab di bulan depan insya Allah ya. Karena Ustaz harus jalan, ada syuting jam 1 di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Harus jam 11 harus sudah jalan ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti yang di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan kajian pagi ini. Doakan Ahilman baru milad kemarin. Yang keberapa? Ada yang tahu usia saya berapa? 48. Setua itukah wajah saya? Ahilman baru 32 tahun kemarin. Mohon doanya, semoga panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga dalam kebaikan, istiqomahkan dalam kebaikan. Ingat ya bunda sayang, kita bersama di dunia, nanti kita bersama di surga. Insya. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Sama-sama bunda. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu
Hail lagi. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan, silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini, cintai perkumpulan kami pagi ini ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah ya Tawwab, duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, yang hina dina kelakuannya, yang kotor hatinya, ya Allah, kami mohon pagi ini kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni setiap kesalahan kami ya Allah. Allah, kami sadar ya Allah, mungkin musibah silih berganti, cobaan bertubi-tubi, mungkin disebabkan karena banyaknya dosa yang kami lakukan ya Rabb. Allah, 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 jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Bunda, Teteh, ayo kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, mulai dari tubuh kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang baca Al-Quran ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang mampu melihat kekuasaan-Mu ya Allah. Seringkali mata kami sinis, seringkali mata kami sering membenci keadaan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ampuni mata ini ya Allah. Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong. Ampuni lisan kami yang ingkar janji, sering menghina orang lain, sering gibah. Allah, berapa banyak aib orang lain yang sering kita bicarakan di belakangnya. Ya Allah, jangan hukum lisan ini karena salah kami. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah menipu orang lain, pernah menzolimi orang lain, pernah mengambil hak orang lain. Ampuni. Perut, ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni perut kami jika pernah mabuk minuman keras ya Allah. Ada mungkin di antara kami yang masih mengambil harta riba. Ampuni kami ya Allah. Kemaluan kami ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Kaki,
Ampuni kaki kami ya Allah jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Bunda, Teteh, ayo hadirkan wajah orang tua kita, bayangkan wajahnya, ingat kesalahan kita. Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti ayah ibu kami, maafkan kami yang pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami, maafkan kami yang mungkin pernah membentak ayah ibu kami, maafkan kami yang pernah membuat marah ayah ibu kami. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan tubuhnya ya Allah, muliakan hari tuanya ya Allah, dan mampukan kami membalas kebaikan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah, ampuni kami sebagai istri jika belum jadi istri yang soleha ya Allah, ampuni suami kami jika belum menjadi suami yang soleh ya Allah, ampuni jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah, rukunkan rumah tangga kami ya Allah, lindungi rumah tangga kami ya Allah, tenangkan hati perasaan rumah tangga kami ya Allah. Jika ada yang sedang ada masalah dengan rumah tangganya ya Allah, dengan caramu Engkau mendamaikannya, menenangkannya ya Allah. Anak-anak ya Allah, Bunda, Teteh, hadirkan wajah anak-anak kita, lihat wajahnya, sebut nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Raisa Esmerabai, Rumaisa Safia, Rayana. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak yang soleh-soleha ya Allah, anak-anak yang hormat kepada kami, patuh kepada kami, anak-anak yang bisa mengangkat derajat kami di dunia sampai ke surgamu nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bunda, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya hajat, punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ini hambamu minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu mohon kepadamu ya Allah. Ayo Bunda sampaikan, belajar berbisik sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutupi aib kekurangannya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Allahumma raddina biqadaika
wasabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bunda, teteh sayang, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam untuk keluarganya, hati-hati di jalan, dan semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Amin, ya rabbal. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.